semoga teman-teman semua dan kita semua dalam kondisi sehat. Kita lanjutkan kembali mata kuliah kita biokimia pertanian pada topik Basic in Biochemistry atau ilmu dasar yang intinya sebagai penguat ya nanti kalau teman-teman ingin mempelajari biokimia lebih lanjut ya untuk pekan-pekan ke depan. Baik, kemarin kita sudah belajar bagaimana terkait dengan apa itu bioelemen, kemudian jenis-jenisnya, perannya, dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian diikuti dengan adanya ikatan kimia penunjang reaksi biokimia di dalam sel, dari mulai ikatan kimia yang terjadi di air gitu ya, seperti ikatan kovalen, ataupun ikatan hidrogen antar molekul H di dalam molekul air, kemudian ada antara unsur H dengan unsur O ya di dalam molekul air, kemudian teman-teman juga mempelajari tentang ada ikatan ionik ya, contohnya kemarin dicontohkan NaCl. Baik, berikutnya kuliah kita melanjutkan yaitu terkait dengan struktur sel tanaman dan fungsinya sebagai tempat berlangsungnya reaksi biokimia ya. Jadi kuliah ini durasinya mungkin pendek ya, karena memang kita hanya membahas tentang apa itu sel, kemudian bagaimana strukturnya, organel-organelnya, bagaimana fungsinya ya. Karena ini penting ya, penting kenapa? Karena reaksi-reaksi biokimia itu yang terjadi itu kan terjadi di dalam sel ya, umumnya terjadi di dalam sel. Jadi kalau kita belum tahu apa itu sel dan seterusnya, maka kita tentu nanti akan dibuat bingung ini reaksi biokimia seperti apa. Nanti ada keterlibatan organel-organel itu, misalkan sebagai contoh misalkan kalau reaksi respirasi misalkan ya, bagaimana kemudian yang terjadi glukosa gitu ya di katabolisme menjadi energi gitu kan. Nah, itu kan berlangsung misalkan di mitokondria, di membran bagian dalam mitokondria. Nah, itu kemudian kalau kita kaitkan ya, kita kaitkan dengan bagaimana lemak di biosintesis juga itu akan menjadi hal yang penting ya. Nanti kita di situ akan diskusi banyak. Tapi sebelum ke arah reaksi biokimianya, kita akan diskusi terlebih dahulu terkait dengan struktur sel dan fungsinya ya. Saya skip tadi kemarin sudah ya. Mudah-mudahan dengan teman-teman tadi mengikuti kuis, jadi memaksa teman-teman untuk belajar lagi ya, membaca paling tidak. Karena unik biasanya mahasiswa kita itu, biasanya kalau saya pernah pengalaman ya mahasiswa, saya tanya gitu ya, pertemuan pertama, saya tanya bagaimana belajarnya, ya Pak nanti gitu ya. Pertemuan kedua, pekan kedua saya tanya, belum dibaca juga materi pertemuan pertama. Sampai menjelang ujian tengah semester belum dibaca juga ya. Kapan bacanya? Ternyata bacanya menjelang detik-detik akhir ya, mungkin ya kalau bisa detik-detik akhir ya. Sistem kebut semalam. Mungkin teman-teman merasa bahwa kebut semalam itu hasilnya bagus sih. Ya memang bagus ya, mungkin hasilnya bagus karena ingatannya kan masih ada gitu. Tapi biasanya ingatannya jangka pendek. Rata-rata hilang gitu ya. Masanya ketika kemudian ujian berakhir pula ingatannya ya kan, rugi gitu ya, rugi. Jadi mumpung teman-teman semester 1 belajarnya kontinu ya, kontinu setiap hari atau setiap menjelang kuliah ataupun setelah kuliah dipelajari. Kalau ada yang ingin ditanyakan jangan sungkan ya bertanya ke dosennya. Tidak ada yang gigit ke dosen, baik-baik semua ya, baik-baik semua ya. Silakan bertanya lewat apapun dan kapanpun. Kalau saya senang justru kalau mahasiswa saya aktif bertanya. Oke, ini ya. Jadi topik pekan ke berapa ini kita? Pekan ke 3 ya. Itu terkait dengan struktur dan fungsi sel. Tujuan pembelajaran secara khusus itu bahwa ketika teman-teman belajar terkait materi ini, nanti harapannya ya teman-teman
paling tidak mengetahui ya, tahu pentingnya struktur sel sebagai tempat terjadinya atau berlangsungnya suatu reaksi kimia ya, proses biokimia di dalam sel. Nah, sebagai pendahuluan kita paham bersama bahwa semua organisme terkhusus tidak terkhusus hanya tanaman ya, semua organisme termasuk manusia ya, itu tersusun atas sel ya, tersusun atas sel. Jadi sel itu dianggap sebagai unit terkecil ya dari suatu organisme, sebagai unit fungsional. Kenapa disebut dengan unit fungsional? Karena dia berfungsi ya, dia berperan, memiliki peran khusus gitu ya. Sebagai bukti dia hidup gitu kan. Nah, minimal berapa sel, Pak? Minimal itu 1 sel. Ya, baik itu organisme yang kita kenal nanti ada organisme prokariot. Nanti teman-teman akan dikenalkan apa sih prokariot dan apa itu eukariot. Nah, untuk prokariot umumnya kan 1 sel, tapi eukariot juga ada juga yang 1 sel. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah, intinya bahwa semua organisme itu tersusun atas sel. Minim itu 1 sel ya, minim itu 1 sel. Kalau manusia berapa, Pak? Tanaman berapa? Miliaran sel ya, banyak sekali. Baik. Nah, sel sendiri itu 1 sel itu berasal dari sel yang lain, dari sel sebelumnya, dari sel induknya, orang tuanya. Jadi kalau kita manusia ini itu hadirkan dari orang tua ya, orang bapak ibu kita. Bapak ibu kita juga hadir itu karena ya kakek nenek. Terus karena buyut-buyut dan seterusnya ya. Nah, sel pun sama. Sel pun itu berasal dari sel sebelumnya. Jadi sel saat ini misalkan sekarang itu hasil pembelahan dari sel sebelumnya. Yang paling sederhana contohnya misalkan bakteri gitu ya, kuman ya, kuman bakteri ya kan. Nah itu kan 1 sel. Nah ketika kemudian dia membelah diri, contoh misalkan bakteri E. coli, Escherichia coli itu bakteri yang biasa ada dalam sistem pencernaan kita ya. Kita buang setiap pagi biasanya di kamar mandi gitu ya. Nah, itu biasa banyak E. coli itu kan. Nah, itu kan dari 1 sel. Nah, ketika dia kemudian menjadi 2 sel, umumnya misalkan bakteri itu kan pertumbuhannya cepat ya, menjadi 2 sel, ada yang kita hitungannya menitan, misalnya 20 menit, ada yang 40 menit, ada yang 1 jam, ada yang 5 jam dan seterusnya. Intinya dari 1 sel menjadi 2 sel. Otomatis sel anaknya itu kan berasal dari induknya kan, dari sel sebelumnya ya. Jadi sel hanya dapat diperbanyak dari pembelahan sel yang sudah ada. Jadi tidak ada ujug-ujug sel itu kemudian hadir gitu ya. Ya kecuali ya kuasa Allah ya, Tuhan gitu ya. Nah itu sih lain soal. Ini kan intinya bahwa kita belajar biokimia terkait dengan asal-usulnya. Baik, nah 1 sel sendiri, sel makhluk hidup itu punya karakteristik ya, memiliki kesamaan susunan dasar kimianya. Jadi sel itu, kita, sel, ya tentu kalau kita bandingkan sel manusia dengan sel tumbuhan ya beda ya, tapi paling tidak karakteristik dasarnya sama, susunan dasar kimianya sama, ada membran sel, kemudian ada organel-organel di dalamnya itu sama ya. Nah, seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa sel itu digolongkan ke dalam 2 jenis, 2 kelompok ya. Ada yang disebut dengan prokariot, ada yang disebut dengan eukariot. Pasti teman-teman ini sudah paham semua ya kan. Apa sih perbedaannya Pak? Prokariot ya, pro itu belum, kariot itu inti ya. Jadi kalau kita definisikan sebagai prokariot, artinya dia belum memiliki inti. Jadi inti itu apa Pak? Inti itu umumnya adalah material genetik, misalkan DNA. Nah, DNA-nya itu belum ada diselubungi oleh suatu membran inti, sehingga tidak adanya inti di situ. Jadi kalau prokariot itu sebenarnya dia tidak punya inti. Jadi bahan genetik DNA-nya itu menyebar saja di sitoplasma. Sementara kalau eukariot itu bahan genetiknya, DNA-nya itu kemudian dimasukkan ke dalam suatu ruangan, seperti ruangan lah ya gitu ya, itu yang disebut dengan inti sel.
Nah, inti sel itu di situ ada selubungnya, ya, ada selubungnya atau membran yang disebut dengan membran inti sel. Yang kita kenal dengan kemudian disebut dengan nukleus. Maka orang kemudian bertanya, nukleus itu apa? Inti sel itu apa? Ya, inti sel itu ya bagian dari sel, ya, yang di dalamnya itu mengandung material genetik yang diselubungi oleh membran, ya, membran inti sel. Ya. Oke. Sementara pada prokariot, contohnya sel bakteri gitu ya, kita tidak temukan keberadaan adanya selubung nukleus, ya, atau inti sel tadi. Nah, jadi tentu ini menjadi menarik, ya, yang sangat penting untuk membedakan antara sel prokariot dengan sel eukariot. Sel prokariot contohnya bakteri. Kalau sel eukariot contohnya tanaman, hewan, itu sel eukariot. Kenapa? Karena sudah ada inti sel. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sel prokariot, ya. Nah, seperti disebutkan tadi, prokariot itu awalnya di kata pro, yaitu sebelum, karyon, yaitu inti. Jadi dia sel yang belum memiliki inti, jadi sebelum memiliki inti, ya. Nah, material genetiknya atau kita kenal dengan biomolekul asam nukleatnya seperti DNA itu membentuk struktur benang-benang, ya, yang tidak beraturan dan dia berada di sitoplasma, di cairan sitoplasma, ya. Nah, sementara sel tersebut untuk dia aman dari gangguan sekitarnya, misalnya benturan atau kerusakan-kerusakan akibat misalkan ada bahan-bahan yang tidak diinginkan berusaha masuk ke dalam sel tersebut, itu dilindungi oleh namanya membran plasma, ya. Di situ untuk sel prokariot umumnya ada dinding sel, ya. Dinding sel lebih tebal dibanding membran sel dan strukturnya agak beda karena dinding sel itu banyak karbohidratnya, ya. Nah, ini adalah gambaran dari sel prokariot, yaitu contoh dari bakteri, ya. Bakteri kita perhatikan baik-baik bahwa ini adalah seperti benang-benang ini benang-benang ini. Nah, ini adalah material genetiknya DNA-nya. Jadi dia tidak mengumpul, ya, bebas saja dia itu ruwet gitu, ya, kayak benang kusut, ya. Lalu apa sih Pak yang ini Pak, yang apa namanya itu bunder-bunder kecil? Nah, itu namanya ribosom, organel yang dikenal dengan ribosom, tempat terjadinya nanti sintesis protein, ya. Lalu di sini teman-teman bisa perhatikan ada yang disebut dengan membran, ya. Ini membran. Jadi setelah sitoplasma itu ada membran sel atau membran sitoplasma. Kemudian di bagian luarnya itu ada dinding sel yang lebih kaku, ya, yang terbuat banyak dari selulosa. Kalau membran sel itu terbuat dari fosfolipid, nanti 2 lapis fosfolipid. Kemudian ada untuk pergerakan dia ada flagela atau ekor, ya. Ada flagela atau ekor, kemudian di sini ada rambut-rambut kecil untuk biasanya bisa untuk perkawinan gitu, ya. Bakteri kan kalau bertemu dengan yang lainnya juga bisa melangsungkan itu, ya, perkawinan. Baik, kemudian di sini ada cairan di dalam sel ini yang disebut dengan sitoplasma, ya, sitoplasma. Jadi sederhana sekali ketika kita perhatikan sel prokariot itu sangat sederhana, ya. Meskipun sangat sederhana tapi perannya sudah cukup untuk dia digolongkan sebagai makhluk hidup. Nah, kenapa? Karena dia punya bahan genetik yang diturunkan, kemudian dia punya ribosom untuk mensintesis protein. Kenapa pentingnya protein? Tentu protein kan diperlukan untuk ada protein enzim, ada protein untuk penyusun membran sel, menyusun organel yang lain dan seterusnya. Lalu kemudian ada juga untuk apa namanya, di sini ada dinding sel dan membran sel yang berperan untuk melindungi sel tersebut dari ancaman luar, ya. Baik, berbeda dengan sel prokariot, kalau sel eukariot itu jelas dia punya inti sel, ya, punya nukleus. Nah, nukleusnya itu apa Pak? Nukleus itu tempat adanya material genetik, ya,
yaitu biomolekul asam nukleat di dalamnya. Nah, di situ ada inti sel itu dilindungi oleh selubung inti sel yang berpoli-poli. Kenapa berpoli-poli, Pak? Nah, itu perannya itu sebenarnya nanti ketika terjadi proses, misalkan teman-teman pelajari ya, antara DNA kan nanti bisa berubah menjadi mRNA ya, untuk menjadi protein kan dia akan berubah menjadi mRNA, messenger RNA. Nah, kemudian dia akan keluar tuh dari bagian inti sel, ya kan, ke bagian sitoplasma. Kenapa harus keluar, Pak? Karena proses pembentukan protein itu terjadi di sitoplasma, di ribosom yang ada di sitoplasma. Maka si mRNA dia akan keluar dari inti sel menuju sitoplasma melalui apa? Melalui pori-pori yang ada di inti sel atau selubung inti sel. Nah, di bagian cairan sitoplasma itu terdapat banyak organel penting yang tentu lebih kompleks dibanding sel-sel prokariot ya. Karena kalau prokariot kan tadi sederhana sekali ya, hanya beberapa organel. Sementara kalau eukariot itu banyak ya, ada mitokondria, itu penghasil energi, ada kloroplas. Kloroplas ini untuk tanaman itu mengandung klorofil, zat hijau daun untuk proses fotosintesis atau proses pembentukan makanan ya dengan bantuan sinar matahari. Ini ada aparatus Golgi, ada retikulum endoplasma, ada ribosom, lisosom, vakuola dan seterusnya ya. Ini nanti ada peran-perannya dijabarkan lebih lanjut. Nah, cairan sitoplasma dan organel ini sangat rentan tentu ya dengan kerusakan-kerusakan. Nah, oleh karena itu memang Tuhan menciptakan adanya membran sel ya, membran sel yang bertugas melindungi ya, melindungi. Sama seperti prokariot sebenarnya, dia ada membran sel yang tugasnya adalah melindungi. Nah, khusus untuk sel tumbuhan dia ada namanya dinding sel. Makanya kalau kita perhatikan kulit dari tumbuhan atau tanaman itu kan keras. Nah, itu karena ada apa? Karena ada dinding sel. Dinding sel yang umumnya dari karbohidrat ya, karbohidrat seperti selulosa dan seterusnya. Baik, sementara pada manusia tidak ada ya, makanya manusia itu tidak kaku, kulitnya tidak kaku. Nah, ini kalau kita sandingkan antara sel tumbuhan dengan sel hewan, kita pasti bisa menebak ya, bisa melihat perbedaannya. Coba kita perhatikan ya. Apa pertama yang membedakannya? Yang pertama adalah, coba ini adanya apa ini yang keras ini. Ini adalah dinding sel. Jadi sel tanaman punya dinding sel yang membuat bentuknya kaku. Bentuknya kaku. Kemudian sel hewan, sel manusia tidak ada. Di sini tidak ada, dinding selnya tidak ada. Yang ada hanya membran sel. Kedua-duanya punya membran sel, keduanya punya membran sel, baik sel hewan ataupun sel tumbuhan. Tapi kalau sel tumbuhan dia punya dinding sel. Oke, kemudian yang kedua perbedaannya apa ini Pak? Kelihatan nggak sih Pak? Nah ini dia. Ini ada yang besar ini. Ini yang namanya vakuola. Ya, vakuola pada tumbuhan itu besar sekali, bahkan lebih besar dari intinya. Dari inti sel dibanding ini inti selnya ya, ini inti selnya yang sebutkan saya ini adalah material genetik, kemudian di sini membran sel, membran inti sel ya, membran inti sel ini yang menyelubungi material genetik. Nah, kalau dibanding dengan vakuola untuk sel tanaman itu dia besar sekali vakuolanya, ya vakuolanya besar sekali. Sementara kalau kita perhatikan di sel hewan atau sel manusia, vakuolanya kecil, jauh lebih kecil dibanding inti sel. Ini adalah inti sel. Nah, inti sel di sini ada apa? Ada material genetik, kemudian di sini ada anak inti sel ya, nukleolus. Kemudian di sini ada membran inti sel atau envelope, bahasa Inggrisnya envelope ya. Baik, berikutnya apalagi perbedaannya Pak antara sel hewan dan tumbuhan? Nah, kita perhatikan yang hijau-hijau. Hijau-hijau apa ini ya? Nah, ini dia. Kloroplas, organel yang kita kenal dengan kloroplas.
Nah, kloroplas itu organel apa sih, Pak? Jadi dia sebenarnya kloroplas itu di dalamnya mengandung klorofil. Ya, klorofil sebagai tempat untuk di situ di dalam klorofil, kalau kita jabarkan lebih lanjut nanti di biokimia itu ada ya. Itu di situ ada bagian di dalam klorofil itu untuk menangkap foton cahaya matahari. Dia tangkap di situ, lalu kemudian elektron akan mengalir dan seterusnya sampai kemudian akhirnya dibuatlah glukosa melalui proses namanya fotosintesis. Nah, kloroplas pada tumbuhan ada, pada hewan atau pada manusia ada nggak? Nggak ada. Ada kloroplas dia. Makanya kalau hewan itu perlu makan sendiri, mencari makanannya ya, mencari karena dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Beda dengan tanaman, tanaman dia bisa menghasilkan makanannya sendiri sehingga dia tidak perlu dia mencari-cari ya. Oke, kita perhatikan di sini adanya kloroplas. Berikutnya kita perhatikan bersama, kemudian ini dia. Ada kalau mitokondria cenderung sama ya, mitokondria ini mitokondria sel tumbuhan, ini mitokondria sel hewan, ini cenderung sama. Mitokondria tempat terjadinya respirasi atau tempat terjadinya menghasilkan energi. Nah, kemudian yang beda lagi ini Golgi. Badan Golginya ini kalau di sel hewan ini besar ya. Ya lapisan-lapisannya besar, sementara sel tumbuhan ini kecil. Lalu kemudian organel lain yaitu lisosom, sama-sama punya lisosom, tapi lisosomnya sel hewan ini lebih besar ya, lebih besar sedikit dibanding sel tumbuhan. Kemudian apalagi Pak? Apalagi ini cenderung semuanya yang lainnya hampir sama ya. Jadi yang membedakan hanya itu ya. Oke. Baik, kita masuk ke dalam organel-organel sel dan fungsi biokimianya apa sih gitu ya. Oke, mari kita lihat. Inti sel atau nukleus. Dia merupakan organel terbesar di dalam sel, pusat pengendali genetik, tempat biomolekul asam nukleat atau DNA ada. Nah, disinilah pentingnya kemudian kita paham bahwa nukleus itu ya, di situ adalah DNA yang mengandung informasi genetik yang kemudian diturunkan kepada sel anaknya atau sel turunannya ya. Nah, di dalamnya itu inti sel itu ada membran, selubung inti sel yang nempel di situ adanya retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma nanti kita lihat ya. Nah, inti sel berperan penting dalam proses biosintesis asam nukleat dan DNA ataupun RNA. Jadi kalau kita perhatikan nanti DNA itu kan adanya di inti sel. Nanti ketika DNA ingin di biosintesis atau ingin digandakan atau ingin direplikasi, itu terjadi di dalam inti sel. Lalu kemudian ketika dia ingin menjadi mRNA, itu juga terjadi di dalam inti sel. Tapi kalau dia ingin menjadi protein, dia pindah dari inti sel ke sitoplasma karena ribosom adanya di sitoplasma. Nah, ini adalah kemudian organel yang kedua adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada dua jenis. Yang menempel pada yang ditempeli oleh ribosom disebut dengan retikulum endoplasma kasar. Nah, di situ ada tempat organel ribosom menempel, kemudian ada retikulum endoplasma halus. Jadi dia tidak ditempeli ribosomnya. Fungsinya apa? Fungsinya retikulum endoplasma itu untuk biosintesis biomolekul lipid, termasuk di dalamnya lemak, fosfolipid, dan steroid. Nah, jadi kalau misalkan membran sel itu kan kandungannya adalah fosfolipid. Jadi ada lipid digabungkan dengan gluskosfat. Nah, di situ dia baru kemudian ya kalau ada kerusakan di membran sel maka kan akan diperbaiki ya kan. Nah, dari mana sumbernya? Maka sumbernya adalah dibiosintesis oleh retikulum endoplasma halus ya. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan aparatus atau badan Golgi, ya aparatus atau Golgi. Nah, dia
menerima dan memodifikasi produk biosintesis dari retikulum endoplasma. Jadi kalau retikulum endoplasma kan nempel dengan membran inti sel. Nah, kemudian digabung lagi ke aparatus Golgi. Jadi ketika misalkan di dalam retikulum endoplasma dihasilkan lipid, fosfolipid atau apapun gitu ya, nah itu bisa dimodifikasi ke aparatus Golgi itu. Dimodifikasi untuk apa? Untuk agar dia bisa berperan, agar dia bisa kemudian aktif, fungsional digunakan. Ya. Jadi kalau retikulum endoplasma itu seperti pabrik yang menghasilkan produk primer. Lalu kemudian untuk badan Golgi itu pabrik tapi mengolah bahan primer itu menjadi bahan lain yang siap dipakai oleh konsumen, ya, siap dipakai oleh konsumen. Misalkan konsumennya manusia, kan kalau misalnya taruhlah ada pabrik yang menghasilkan tepung gitu ya, nah tepung kemudian diolah lagi oleh satu pabrik yang lain, nah, kemudian dihasilkan makanan misalkan bolu atau seterusnya yang siap dimakan oleh manusia. Nah itu analoginya seperti itu. Jadi bagaimana retikulum endoplasma menghasilkan produk, misalkan fosfolipid, kemudian diproses lebih lanjut atau dimodifikasi, diproses lebih lanjut oleh aparatus Golgi. Ya. Nah, selain itu dia mengirimkan produk modifikasi yang dia lakukan itu ke mana? Ke membran atau membran plasma, kemudian disekresikan, ya dikeluarkan. Atau juga bisa ke organel lain, contohnya lisosom. Jadi tergantung ke bagian mana yang membutuhkan. Kalau yang membutuhkan ada membran plasma, maka hasil modifikasinya dia kirim tuh ke membran plasma. Tapi kalau yang membutuhkan adalah organel lain, ya kirimnya ke organel lain, tidak ada salah tempat. Ya. Pokoknya kalau kita belajar tentang biokimia, reaksi-reaksi biokimia, tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sekarapnya sendiri dibuat, tidak ada jor-joran dibuat. Pasti semua dibuat berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau misalkan di membran plasma itu butuh fosfolipid, misalkan ada kerusakan perlu regenerasi, maka segera dibuat oleh retikulum endoplasma, kemudian diolah lebih lanjut oleh aparatus Golgi, lalu dikirim ke membran plasma. Nah gitu. Kalau tidak butuh ya tidak akan dihasilkan. Kalau misalkan membran plasmanya tidak butuh, Pak, sementara yang butuh organel lain, apakah kemudian dihasilkan juga untuk membran plasma? Tidak, dihasilkan untuk organel lain, ya gitu. Baik, kemudian organel berikutnya adalah lisosom, ya lisosom. Perannya menarik ini lisosom. Ya, dia mengandung banyak enzim pengurai. Jadi dia seperti apa ya namanya ya, pemakan, ya, organel yang memakan. Jadi badan pencerna atau pemecah. Nah, dia fungsinya itu sebagai ya namanya pencerna ya, mengolah ya. Jadi kalau misalkan ada organel-organel yang sudah usang ya kan, ada bagian-bagian sel yang sudah rusak, maka dia didaur ulang sama dia. Pertama dia masuk ke dalam tubuhnya dia, ke dalam lisosom, lalu di situ ada enzim-enzim pengurai ya. Nah, uraikan lu semuanya itu, organel-organel yang rusak itu diuraikan menjadi biomolekulnya, kemudian diuraikan. Nah, lalu setelah diuraikan, apa yang kemudian dilakukan? Ya, diuraikan menjadi bahan pembentuknya, bahan dasarnya, lalu kemudian ketika dibutuhkan ya dibuat lagi ya gitu. Nah, juga selain itu perannya dalam pertahanan ya membantu menghancurkan benda-benda asing atau misalkan ada bakteri yang masuk ya penetrasi ke dalam sel hewan atau manusia gitu ya, maka kemudian di situ berperan dia memakan bakteri itu, menghancurkan ya di situ karena ada banyak enzim-enzim. Nah ini contohnya ya, contohnya. Jadi bagaimana lisosom itu dibentuk sebenarnya oleh Golgi, oleh badan Golgi. Ini badan Golgi ini ya. Ini lisosom dibentuk, dilepas di sini. Nah, kemudian yang terjadi adalah ketika ada sesuatu yang taruhlah lingkungan eksternal nih ya, molekul-molekul hasil pencernaan kemudian
misalkan di sini ada apa namanya, ada partikel makanan nih dari luar nih, kemudian dimakan sama dia, masuklah ke lisosom nih, dicerna, dihancur-hancurkan, lalu kemudian hasil pencernaannya mau diapakan nih sama dia, mau dibuang keluar sel boleh, atau digunakan di sitoplasma, misalkan ditaruh, disebarkan di sitoplasma untuk bahan-bahan pembuat organel-organel yang lain juga bisa ya. Nah, kemudian kita lanjut. Yang kita kenal dengan vakuola. Tadi kalau pada tumbuhan atau tanaman itu kan vakuolanya besar, ya. Walau pada hewan, manusia kecil. Nah, fungsinya menarik ini, membantu pertumbuhan sel dan menyimpan senyawa kimia tertentu atau sisa produk metabolisme sel, seperti pigmen untuk menarik serangga, penyerbuk, dan racun. Ini contohnya. Jadi, di dalamnya itu ada banyak senyawa-senyawa kimia atau sisa-sisa produk metabolisme, ya, seperti pigmen, yang perannya tentu misalkan untuk salah satunya ini untuk menarik serangga, penyerbuk, dan seterusnya. Nah, ini organel yang penting lagi itu adalah mitokondria. Sejarahnya mitokondria itu orang dulu menganalogikannya, mitokondria itu sebenarnya adalah sel prokariot yang berintegrasi dengan sel eukariot. Menarik ya. Jadi orang itu menduga bahwa sebenarnya mitokondria itu sel sendiri yang bergabung ke dalam atau masuk ke dalam suatu sel hewan ataupun tumbuhan atau sel eukariot dan bergabung di situ. Ya, kenyataannya sih yang nggak tahu ya, kita kan nggak tahu, itu namanya orang kan menganalogikan. Kenapa orang menganalogikan seperti itu? Karena ternyata mitokondria itu punya mekanisme sendiri. Di dalam mitokondria itu punya DNA sendiri, ya, punya cairan sendiri yang disebut dengan matriks, dan di mitokondria itu punya kemampuan menghasilkan enzim sendiri karena ada DNA tadi ya. Kemudian dia punya kemampuan untuk menghasilkan energi ATP. Nah, di situ juga mitokondria punya membran dalam, membran luar, mirip sel kan, mirip sel bakteri kan. Nah, itu maka orang kemudian menganalogikannya, ini jangan-jangan dulunya ini sebenarnya adalah sel prokariot yang bergabung ke dalam sel eukariot ya. Nah, itu kan pandangan orang. Kalau pandangan saya sih tentu bukan. Ya, karena apa? Karena pasti Tuhan ciptakan ini semua sempurna, dan mitokondria itu menjadi bagian penting yang terintegrasi dari sel eukariot. Kenapa? Karena tanpa adanya mitokondria, sel eukariot itu tidak bisa kemudian hidup. Kenapa demikian, Pak? Karena tidak ada energi yang bisa dihasilkan kalau tidak ada mitokondria. Nah, mitokondria itu perannya gitu kan. Nah, organel mitokondria itu tersusun atas membran luar, membran dalam, ada matriks ya. Kemudian membran dalamnya itu ada berlipat-lipat ya, yang kita kenal dengan krista. Nah, di dalamnya ada DNA. Nah, di dalam membran bagian dalam mitokondria itu disitulah tempat terjadinya reaksi yang menghasilkan energi, yaitu senyawa berenergi tinggi, yaitu adenosin trifosfat atau ATP ya. Fungsinya apa senyawa energi tinggi ATP ini? Ya tentu untuk apa? Untuk aktivitas sel itu apa sih Pak? Dari mulai dia membelah diri, menghasilkan organ-organ lain, mensintesis bahan-bahan biomolekul dan seterusnya. Ya. Nah, itu kan di dalam membran dalam mitokondria itu dihasilkan ATP, energi. Sementara di matriksnya, di bagian cairan di dalam mitokondria itu tempat berlangsungnya pemecahan asam lemak. Ya, asam lemak menjadi molekul yang lebih sederhana yang disebut dengan acetyl-CoA. Jadi kalau kita dulu tuh kayaknya di TV itu ada iklan ya, elemen apa itu, elemen atau apa gitu ya. Jadi bagaimana disebutkan bahwa kalau ingin tidak buncit maka konsumsilah misalkan makanan suplemen ini. Nah, makanan suplemen ini kalau kita belajar biokimia sejatinya sih sebenarnya adalah hanya bagian kecil yang hanya mengarahkan bagaimana lemak kemudian dibuat supaya dia masuk ke dalam mitokondria, tapi tidak kemudian memastikan bahwa dia akan dimetabolisme di dalam mitokondria sebenarnya.
ya gitu. Jadi ketika harapannya ketika lemak masuk ke dalam mitokondria, lalu lemak itu ya di dalam matriks mitokondria kan dihancurkan di katabolisme menghasilkan asetil-CoA, disitulah kemudian asetil-CoA diubah menjadi ATP, misalkan kan seperti itu ya. Oke, baik, lanjut. Ini adalah organel kloroplas yang penting bagi tanaman. Nah, kloroplas ada pada tanaman juga alga ya, alga. Ya, menarik juga kloroplas itu salah dua. Kalau tadi ada mitokondria, yang kedua adalah kloroplas yang memiliki bahan genetik atau material DNA. Jadi inti sel itu sel itu punya material genetik atau DNA di 3 tempat. Yang pertama di inti sel, yang kedua di mitokondria, yang ketiga di kloroplas. Itu untuk kasus tanaman. Untuk kasus manusia tentu karena dia tidak punya kloroplas, maka hanya 2 ya kan, hanya di inti sel dan hanya di mitokondria. Untuk kasus prokariot seperti bakteri itu inti selnya DNA-nya tersebar di sitoplasma, dia tidak punya kloroplas, tetapi ada juga cyanobacteria. Cyanobacteria punya kloroplas, ada pigmennya itu. Tapi secara umum tidak ada. Jadi sekali lagi DNA-nya tersebar di sitoplasma, lalu kemudian di dalamnya itu ada namanya itu plasmid. Plasmid itu molekul kecil, bulatan kecil yang di dalamnya ada DNA-nya. Nah, umumnya bakteri itu punya. Nah, jadi organel di dalam bakteri ada organel tambahan yang perannya sebenarnya peran tambahan. Jadi kalau misalkan bakteri ingin kawin, itu biasanya di situ ada plasmidnya. Plasmid itu juga bisa membuat bakteri, karena di dalam plasmid itu ada DNA, di dalam DNA plasmid itu punya kemampuan dia menghasilkan enzim yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Ya, misalkan adanya antibiotik tertentu. Makanya kadangkala bakteri itu tahan terhadap antibiotik karena di dalam tubuhnya dia itu punya namanya organel yang disebut dengan plasmid. Di dalamnya ada DNA yang perannya itu untuk pertahanan terhadap kondisi ekstrim. Salah satunya adalah misalkan lingkungan yang ada antibiotik. Jadi kalau teman-teman konsumsi antibiotik harus sampai habis ya, paling tidak 3 hari atau 4 hari gitu sampai habis. Jangan terpotong-potong, nanti justru bakterinya akan kebal. Oke, jadi kembali lagi kepada kloroplas. Nah, kloroplas strukturnya terdiri atas 3 bagian, ada ruang antar membran, ada stroma, ada ruang tilakoid. Ini kita perhatikan di sini nih ya. Ini ada stroma lamella, kemudian ini ada ruang bagian membran bagian dalam, ada membran bagian luar, ini mirip mitokondria. Kemudian ada tumpukan stroma ya. Kemudian di sini ada tilakoid. Nah di situ ada granum itu tumpukan dari tilakoid ya. Tilakoid menumpuk dari granum. Nah yang ini yang di sini yang mengandung klorofil nih ya. Nah uniknya di kloroplas itu juga bisa menghasilkan ATP ya. Jadi tidak hanya mitokondria. Jadi selain di mitokondria, enzim untuk membuat ATP juga ada pada kloroplas. Di situ ada di dalam membran tilakoid ya. Nanti kita perhatikan. Jadi punya kemampuan menghasilkan ATP kloroplas. Baik, kemudian yang berikutnya adalah organel yang penting, sangat penting, yaitu ribosom. Ribosom itu kompleks ya, dia subunit. Ada kecil, ada besar. Ada subunit besar, ada subunit kecil. Nah, bedanya mana Pak? Prokariot dan eukariot sama. Organel prokariot dan eukariot itu sama punya subunit besar, sama-sama punya subunit kecil, tapi ukurannya saja yang berbeda. Kalau di prokariot lebih kecil. Nah, dia akan aktif nih ribosom kalau membentuk kompleks seperti ini, seperti kanannya ya. Kalau subunit besar dengan subunit kecil itu bergabung membentuk kompleks, itu baru aktif. Aktif berperan untuk biosintesis protein. Jadi bagaimana kemudian protein diterjemahkan, dibaca. mRNA dibaca, kemudian diterjemahkan menjadi protein. Ya. Nah ini
berikutnya adalah membran sel ya. Membran sel seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa membran sel kan fungsinya untuk apa? Untuk barrier ya, untuk memperkokoh, melindungi sel ya. Nah, di situ strukturnya apa Pak? Ada namanya fosfolipid bilayer. Bilayer itu kan layernya dua, itu dua, layer itu lapisan, ada dua lapisan. Ini enggak. Ini seperti martabak ya. Nah, ini lapisan yang ini bagian dalam yang ada ini dihubungkan dengan sitoplasma yang sebelah bawah ini. Sebenarnya ini menghubungkan dengan luar sel. Nah, ini kita perhatikan di sini ada dua lapisan, lapisan bagian dalam dan ini lapisan bagian luar. Nah, kita perhatikan di sini ini fosfolipid. Fosfolipid. Fosfo itu berasal dari fosfat, ada gugus fosfat, dan lipid itu dari asam lemak atau lipid. Nah, kita perhatikan di sini ada bunder dan ada kakinya dua. Jadi ada kepala, ada kaki dua. Kepala, ada kaki dua. Kepala, ada kaki dua itu ya. Ini juga sama, kepala, kaki dua, dan seterusnya. Nah, ini kepalanya ini yang kita kenal dengan fosfonya, fosfatnya, gugus fosfat. Sementara lipidnya ini, yang panjang-panjang ini lipid. Bedanya di mana Pak? Kalau lipid ini muatannya cenderung nonpolar, sehingga dia nonpolar itu kalau kita analogikan tuh tidak suka air aja lah. Kalau polar itu suka air. Nah, kita perhatikan di sini posisinya gini ya Pak ya. Yang satu ini gugus fosfatnya ini selalu ke bawah dan ke atas. Sementara asam lemaknya ini lipidnya itu di sini bergabung. Karena ini asam lemak dengan asam lemak kan dia berinteraksi, tidak saling tolak menolak. Sementara di sini fosfolipid ini di sini di sitoplasma ini cairan itu air kan, mengandung air itu polar, maka dia bisa bergabung di sini. Nah, kalau bagian yang lemaknya yang di sini, yang di luar itu rusak malah. Nah, ini ciptaan Allah kan luar biasa ya. Bagaimana kemudian diarahkan menjadi dua lapis. Bagaimana kalau cuma satu lapis? Wah, repot lagi urusan. Kalau satu lapis hanya ini saja misalkan ya, maka ini ruwet nih. Oke, di sini aman. Sitoplasma ini kan polar ya, mengandung air. Aman karena di sininya kepala fosfolipidnya bermuatan ya, bermuatan negatif ya. Ini air juga mengandung muatan. Nah, ininya nih, ini kan tidak bermuatan, dia tidak suka air. Jadi ketika kemudian tidak ada bagian lapis luarnya nih, tidak ada lapis luar, sementara di sebelah sini adalah interaksi dengan luar sel, di luar sel juga sebagian besar adalah air, maka akan rusak ketemu dengan asam lemak. Maka kemudian Tuhan menciptakan dua lapis untuk melindungi sel kita ya, melindungi sel kita dari bagian luar, dilindungi dari luar karena adanya karakteristik polar ini, gugus fosfat. Bagian dalam juga dilindungi dari sitoplasma yang juga polar ini dengan kepala fosfatnya ini. Sementara bagian ininya ini berinteraksi, saling menjaga. Ini lemaknya berinteraksi. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, di membran sel ini ada banyak sekali, ada struktur-struktur, misalkan ini ada protein ini namanya protein kanal ya. Protein yang perannya adalah sebenarnya seperti gerbang. Gerbang untuk apa? Untuk masuk keluarnya bahan-bahan yang dibutuhkan sel. Misalkan air, ion-ion, ya itu kan untuk masuk ke dalam sel. Oh, nggak bisa dia lewat sini, maaf ya, nggak bisa nih lewat sini ya. Dikunci di sini. Nah, di lubang-lubang ini baru bisa protein-protein. Dan dia perannya khusus ya. Ada hanya protein yang khusus untuk ion-ion tertentu ya, nggak campur aduk. Itu pentingnya dan hebatnya di situ lah ya. Kalau kita belajar biokimia kita akan luar biasa. Ini satu sel loh ya. Ini hanya membran sel, itu satu sel. Kita miliaran sel yang luar biasa. Oke. Nah, membran sel itu menyediakan tempat bagi protein. Proteinnya berguna untuk mengangkut molekul tertentu masuk keluar sel. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada protein yang perannya adalah sebagai gerbang untuk keluar masuknya molekul yang dibutuhkan oleh sel. Kemudian mengkatalisis metabolisme terjadinya sesuatu bagian yang memang diperlukan di dalam membran. Kemudian adanya reseptor untuk menerima dan menyalurkan sinyal kimiawi dari lingkungan sel. Jadi kalau misalkan di luar sel itu ada bahan-bahan, misalkan contoh sederhananya gini. Kalau kita misalkan makan banyak kan.
Nah, itu di dalam darah kita banyak glukosanya, glukosa darah ya kan. Nah, glukosa darah itu akan masuk ke dalam sel melalui channel-channel itu, melalui protein-protein yang ada channel. Nah, di situ kemudian ketika ingin masuk, tidak sembarangan masuk. Kamu kalau ingin masuk, dia perlu dulu nempel kepada reseptornya. Nah, reseptornya ada, jadi nempel reseptor khusus. Nah, baru ketika bahan itu nempel di reseptor itu, dia akan terbuka pintunya, nah, baru masuk senyawa itu. Sama dengan kasus COVID ya. COVID itu bagian luar dari virus COVID itu menempel pada reseptor yang ada di bagian sel luar kita. Ketika dia menempel, baru dia bisa masuk ke dalam sel kita. Kalau dia nggak nempel, nggak kenal, dia nggak masuk, gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini adalah dinding sel. Berikutnya adalah dinding sel pada tanaman. Dia dilindungi oleh dinding sel. Pada tanaman tingkat tinggi, 90% ya kandungan dari dinding sel adalah biomolekul karbohidrat. Sementara hanya 10% protein. Maka kemudian kan bentuknya kaku ya. Nah, karbohidrat utama untuk menyusun dinding sel itu namanya selulosa. Baik itu hemiselulosa, pektin, lignin. Nah, ini gambarnya. Ini gambar yang paling atas itu adalah selulosa. Apa itu Pak selulosa? Selulosa itu sebenarnya karbohidrat. Karbohidrat kompleks, karbohidrat polimer karbohidrat. Tersusun atas apa? Ini molekul-molekulnya kecil-kecil. Nah, ini satu molekul ya gitu ya. Nah, ini ada juga hemiselulosa. Nih, hemiselulosa. Ini ada pektin ya. Jadi yang membuat tanaman itu kaku kan adanya ini. Oke, selesai sudah kuliah kita terkait dengan sel dan fungsinya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada tidak yang ingin ditanyakan? Interupsi Pak, mohon izin bertanya. Yang membedakan antara struktur sel hewan dan tumbuhan ini kan terdapat pada lisosomnya. Karena pada sel hewan ini terdapat organel yang tidak dimiliki tumbuhan, seperti sentriol dan lisosom. Kemudian pada sel hewan ini kan tidak memiliki dinding sel vakuola plastida seperti pada tumbuhan. Berarti lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan ya Pak sebenarnya. Kemudian untuk bagian dari kloroplas, dalam kloroplas itu kan terdapat klorofil. Berdasarkan panjang gelombang atau spektrum warnanya dibedakan menjadi 4, klorofil A, B, C, dan D. Klorofil ini berdasarkan spektrum warnanya menyerap spektrum berbeda-beda warna. Itu kenapa Pak? Dan fungsinya itu untuk apa? Terima kasih. Oke, mantap nih Mas Ragil, rupanya sudah belajar banyak ya. Terima kasih Mas Ragil, pertanyaannya sangat baik. Terima kasih koreksinya ya Mas, dari lisosom ya betul. Koreksinya terima kasih. Kedua terkait ya salah satu membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan itu salah satunya lisosom ya. Kemudian terkait dengan klorofil ya tadi ya. Klorofil ada klorofil A, klorofil B gitu ya. Itu kan membedakan dengan strukturnya, nanti kita perhatikan lebih lanjut kalau kita bahas tentang fotosintesis ya. Nah, bedanya itu sebenarnya kalau Mas Ragil pernah membaca tentang resonansi ya, di dalam struktur kimia itu namanya resonansi. Itu struktur berselang-seling antara ikatan ganda, ikatan tunggal. Nah, ketika terjadi struktur ikatan ganda, ikatan tunggal, itu yang menyebabkan suatu bahan itu, senyawa kimia itu bisa menyerap sinar tampak atau panjang gelombang tertentu ya. Ada pada panjang gelombang tertentu. Nah, yang membedakan klorofil A dan B itu sebenarnya panjang gelombangnya ya, panjang gelombang dari serapannya yang memang nanti perannya sedikit berbeda kalau kita lebih lanjut bahas tentang apa namanya fotosintesis ya. Jadi nanti ada fotosistem 1, fotosistem 2 yang menangkap pada panjang gelombang sekitar 400-an, ada yang sekitar 700-an gitu ya, 700 nanometer gitu ya. Itu
yang nanti lebih detail nanti kita jelaskan ya. Tapi menarik ya pertanyaan Mas Agil, karena memang kita sama-sama tahu bersama bahwa klorofil itu perannya sangat vital untuk tanaman ya, karena dia untuk menangkap foton ya, foton dari cahaya matahari, sehingga kemudian bisa diproses lebih lanjut. Jadi fotonnya itu masuk di dalam fotosistem, kemudian menyebabkan eksitasi atau elektron. Ketika foton masuk, elektron ditumbuk dan seterusnya mengalir, akhirnya disitulah air pecah. Nah, kemudian di situ elektron mengalir sampai kemudian dihasilkannya ATP ya, ATP di dalam membran tilakoid, di dalam si klorofil ya, yang tadi dijelaskan tadi ya. Nah, di situ nanti panjang gelombangnya agak sedikit berbeda memang, tapi intinya sebenarnya yang dipentingkan adalah bagaimana perannya untuk menangkap foton ya, foton yang tujuannya adalah menyebabkan adanya aliran elektron ya, aliran elektron yang ada di senyawa yang kita kenal dengan klorofil ya, klorofil. Baik, silakan ada yang lain. Tadi ada yang angkat tangan, siapa tadi? Mas saya, Pak. Rio Bagus Abimanyu. Sebelumnya izin off cam ya, Pak. Silakan. Mau izin bertanya, untuk protein integral sama intrinsik itu sebenarnya sama atau beda ya, Pak? Soalnya tadi dalam disebut apa yang dijelaskan Bapak itu menggunakan protein intrinsik, sedangkan pada saat saya SMA itu menggunakan protein integral. Oke, terima kasih. Jadi mana gambarnya tadi ya, coba saya share. Tanyanya bagus ya, Mas Priyo tadi menanyakan tentang protein, Pak. Protein di dalam membran sel itu itu integral atau intrinsik ya. Nah, jadi sebenarnya gini Mas, integral itu maksudnya adalah protein yang menjadi bagian dari membran sel. Jadi dia kayak nyisip gitu ya, protein yang nyisip. Nah, protein itu ada yang nyisip, yang disebut dengan protein integral. Nah, protein itu ketika dia nyisip, lalu kemudian ada bagian yang ya sebenarnya meskipun dia nyisip, dia ada bagian keluar juga ya. Nah, itu disebut juga sebenarnya sama dengan protein intrinsik, karena sebenarnya dia masuk ke dalam bagian dari membran sel tadi. Sementara kalau protein ekstrinsik ya, nah ini beda, dia tidak masuk ke dalam bagian membran plasma. Jadi dia bukan tidak terbenam ya, intinya terbenam ya. Dia tidak terbenam kalau intrinsik ya, atau protein yang dia memang di luar posisinya, biasanya terikat pada protein integral atau protein intrinsik ya. Itu ya Mas. Jadi sebenarnya ini hanya istilah saja ya. Integral, intrinsik. Kalau orang satu sudut pandang orang menyebutnya integral mungkin karena memang dia berintegrasi. Berintegrasi itu apa maknanya? Menjadi bagian atau bagian dari membran plasma. Sementara kalau orang menyebutnya intrinsik, ya nggak salah juga, karena memang dia ada di dalam membran juga, kayak tenggelam juga gitu ya, intrinsik. Kalau ekstrinsik atau protein luar gitu ya, dia tidak menjadi bagian atau tidak terbenam di membran plasma. Gitu ya. Oke, siap. Ada lagi? Ini menarik ya. Kelas ini sangat aktif dan saya senang. Saya juga senang kalau misalkan teman-teman sudah baca dulu, jadi kita bisa berdiskusi. Ada boleh koreksi-koreksi, saya sangat terbuka, dan tentu teman-teman yang biasanya anak-anak muda itu kan sumber referensinya jauh lebih banyak dan dia lebih termutakhir ya dari kita ini kadang-kala. Maka tujuan dosen itu kan biasanya hanya fasilitator.
Kalau sistemnya SCL, maka mahasiswa peran utamanya di situ. Jadi mahasiswa boleh berargumentasi, boleh menanyakan sesuatu, boleh menyanggah, silakan. Nah, kami sangat terbuka, dan kalau memang kami keliru, ya kita perbaiki, ya bersama-sama perbaiki. Baik, ada lagi yang lain? Mbak Nur Rahma, mungkin ada pertanyaan, Mbak? Tidak, Pak. Nggak ada. Coba sekarang Mbak Nur Rahmawati minta temannya bertanya. Pilihlah satu. Yang perempuan, Mbak. Bapak, saya boleh izin bertanya? Audi, Oh, mau sudah bertanya, ditanya Bapak? dulu. Siapa yang ingin bertanya? Saya Pak Audila. Audila, ya silakan Mbak Audila. Saya mau tanya Pak, apakah daun yang kalau misalnya tumbuhan nih daunnya bukan warna hijau, itu kan berarti nggak ada klorofil ya Pak? Itu dia bisa fotosintesis atau enggak ya Pak? Iya, pertanyaan menarik ya, luar biasa. Mbak Audila Husna, ini mengamati fenomena. Pak, sekarang kan macam-macam itu tanamannya ya. Tanaman kadang-kadang saya juga punya tuh tanaman yang warnanya ungu. Nah, dulu kan bayangan saya itu tanaman, tumbuhan itu berfotosintesis karena dia punya klorofil ya kan. Dia punya klorofil, zat hijau daun. Tapi ternyata fotosintesis itu tidak hanya terjadi pada zat hijau daun. Jadi maknanya fotosintesis itu sebenarnya adalah ada pigmen. Ada pigmen warna, ya pigmen warna yang perannya adalah menangkap foton, ya, menangkap foton. Jadi kalau pada tumbuhan hijau itu klorofil, tapi pada yang lainnya itu bukan klorofil, misalkan pigmen apa ya namanya ya, antosianin Karoten, Pak. juga ya, karoten juga, antosianin, kemudian apa lagi banyak ya. Nah itu Hipocyanin. ya itu model-model gitu, itu juga dia akan memiliki kemampuan untuk menangkap elektron atau foton, ya menangkap foton dari sinar matahari. Jadi tidak perlu ragu. Nah kemudian yang saya tanyakan gini, mungkin kalau fenomena dari Mbak Audila mungkin bisa juga gini Mbak, coba Pak, Bapak bisa menjelaskan nggak misalkan, itu ada ya pohon yang tadinya daunnya hijau, tetapi pada musim kemarau itu daunnya menjadi berubah, ya berubah menjadi tidak hijau lagi. Nah ternyata apa yang terjadi adalah klorofilnya itu dimetabolisme, dihancurkan, nah sehingga kemudian tersisa pigmen lain yang muncul. Nah sebenarnya yang menarik itu adalah bahwa kenapa tumbuhan itu berwarna hijau, sebenarnya bukan berarti dia tidak punya pigmen lain, tapi karena klorofil itu adalah pigmen yang memantulkan warna hijau. Jadi ketika ada sinar matahari kan, sebenarnya sinar matahari kan banyak warna ya, spektrumnya kan banyak ya. Nah itu yang dipantulkan itu oleh klorofil itu warnanya hijau, maka yang tampak ke mata kita warnanya hijau. Tapi sebenarnya itu di situ ada pigmen-pigmen lain yang juga perannya sama, dia bisa berperan untuk fotosintesis juga. Ya, jadi gitu. Jadi tanaman lain yang tidak punya tidak punya klorofil, zat hijau daun, tidak perlu khawatir. Ya, juga bisa buat makanan sendiri gitu ya. Ya, memang Mbak Audila Husna mau ngasih makanan tanaman itu ya kan, ini tanaman saya kasih makan gitu ya. Nah itu karena memang kita khawatir tidak bisa berfotosintesis gitu ya. Gimana Mbak Husna, Mbak Audila Husna, ada yang ingin ditanggapi? Tidak Pak, sudah cukup. Terima kasih Pak. Ya. Baik, teman-teman, kalau ada yang masih ingin ditanyakan atau diskusikan, silakan ya. Silakan kita bisa komunikasi via WA, via email atau apapun, silakan. Saya sangat terbuka. Terima kasih sudah aktif di pertemuan pada siang hari ini, dan saya pikir waktu pertemuan kita cukupkan.
karena juga sudah lewat waktunya ya, meskipun diskusi kita masih sangat menarik ya. Jadi teman-teman silakan kalau ketemu di pada saat belajar atau membaca yang lain ternyata ada perbedaan-perbedaan dengan apa yang saya sampaikan, silakan ya, sampaikan saja, tidak usah takut. Kita sangat terbuka untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Baik, demikian. Jika ada yang kurang berkenan dari saya, mohon dimaafkan ya. Dengan keterbatasan yang kita miliki, tentu sama-sama kita saling mengisi ya. Baik, saya akhiri diskusi pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.